Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riksatna Anjani, mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia semester 4. Video ini saya buat untuk salah satu tugas dalam mata kuliah Kimia Organik 2 dengan dosen pengampu Bapak Antoni Pardede, PhD. Ada yang tahu nggak apa sih itu kimia organik? Ya, kimia organik adalah cabang ilmu yang mempelajari senyawa-senyawa yang mengandung karbon, terutama yang terkait dengan kehidupan, seperti protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Meskipun berfokus pada senyawa karbon, kimia organik juga mencakup studi tentang senyawa karbon yang dibuat di laboratorium dan tidak terkait langsung dengan makhluk hidup. Baik, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang lipid. Apa sih itu lipid? Lipid berasal dari kata lipos, yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik, non-polar, misalnya hidrokarbon atau ether. Lipid dibagi menjadi dua jenis, lipid nabati dan lipid hewani. Yang pertama, lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contoh seperti alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alami ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak tidak jenuh. Yang kedua, lipid hewani adalah lemak yang terkandung oleh hewan, contoh seperti daging, telur, ikan, dan lain-lain. Perbedaan lipid minyak. Yang pertama, lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fetosterol, kadar asam lemak tidak jenuh. Yang kedua, kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Yang ketiga, lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Perbedaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau trialsilgliserol. Kedua istilah ini berarti triester dari gliserol. Perbedaan. 1. Lemak. Temperatur kamar lemak berbentuk padat. Sebagian besar gliserida pada hewan adalah berupa lemak seperti lemak hewan, lemak babi, lemak sapi. Yang kedua, minyak. Temperatur kamar minyak berbentuk cair. Sebagian besar gliserida dalam tumbuhan cenderung berupa minyak seperti minyak nabati, minyak jagung, minyak bunga matahari. Penamaan lemak dan minyak. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1, R2, R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak bentukannya. Contoh, tristerin dari gliserol dan tristearat dan tripalmitid dari gliserol dan tripalmaid. Selain itu, minyak dan lemak juga diberi nama dengan cara yang biasa dipakai untuk penamaan suatu ester. Contoh, gliseril, tristearat, dan gliseril tripalmiat. Jenis reaksi kimia pada lipid dibagi menjadi 3. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis. Dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembentukan gliseril, tripalmitin, dan pembuatan gliserol, lauroloniliolinat. Yang kedua, reaksi saponifikasi atau penyabunan. Campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun, garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut. Sabun dibagi menjadi dua jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci. Sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan sabun kali. Yang ketiga yaitu reaksi hidrogenasi, reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat.
Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Manfaat lipid dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut, seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut. Sumber vitamin.